Terus katanya Allah itu hanya nama. Bagaimana Islam itu kalau Allah itu hanya nama? Itu yang aku pertanyakan. Maksudnya Allah itu nama dari Sang Khalik. Itu maksudnya dalam ilmu ma'rifat itu begitu. Jadi Allah memperkenalkan nama, tidak memperkenalkan wujud. Sampai di sini tidak paham. Paham dia. Tapi katanya di dalam Katanya lagi. apa ya? Sifat apa tuh, sifat 20 wujud tuh ada katanya. Ya memang wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Allah itu, Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Aduh gimana Jum. Tapi katanya tadi nggak ada. Tak ada Maksudnya? wujudnya. Bagaimana? Wujud Mati tak ada wujudnya. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Oke? Hanya saja manusia tak mampu menggapai wujud Allah. Jangankan menggapai wujud Allah, manusia untuk menggapai wujud angin aja kagak bisa. Jangankan wujud angin, wujud kentutmu aja saudara nggak tahu wujudnya kayak mana. Jangankan wujud kentut, wujud akal aja nggak bisa Anda capai kayak mana. Tapi kan bisa dirasain. Kalau Allah bisa dirasain atau enggak? Loh, jadi yang mengadakan alam semesta ini siapa? Yang mengadakan hujan siang dan malam itu siapa? Presiden negara kita yang bikin langit ini, alam semesta ini. Gaya gravitasi bumi itu yang bikin siapa? Matahari yang bikin siapa? Masa Anda tidak merasa? Itu kenapa? Karena Anda terkungkung di dalam konsep Tuhan itu menjadi manusia. Kita ada karena bukti bahwa Tuhan itu ada. Apa bukti Allah itu ada? Ya buktinya kita ada. Kalau kita nggak ada, bisa jadi itu alasan Tuhan itu nggak ada. Gitu loh. Segala sesuatu ini ada karena ada yang mengadakan. Nah karena ada yang mengadakan, maka yang ada yang mengadakan inilah yang disebut sebagai pencipta. Pencipta inilah yang disebut Allah. Begitu Bang. Oke, kembali lagi sama yang katanya Allah punya nama. Tapi kalaunya disembah berarti hanya nama dong orang Islam. Kenapa bisa sembahnya nama? Sekarang begini. Apa Jum manggil saya? Itu Bang Handi bukan saya loh. Serius. Jadi kalau Anda mengatakan menyembah nama, oke, gini. Akal itu terdiri dari berapa huruf? Bung. Saudara Amos. Akal ada berapa huruf? 4. 4 huruf ini bisa Anda tunjukkan wujud dari akal? Nggak bisa kan? Terus? Berarti akal ini hanya huruf. Hanya huruf A, K, A, L. Selebihnya nggak ada. Cuman huruf tok. Iya, berarti kalau Allah berarti kan menyembah nama aja itu. Oh enggak. Akal ini apakah hanya nama? Atau akal itu memang ada? Kalau setiap manusia pasti ada akal. Nah, bisa enggak Anda menunjukkan wujudnya? Nggak bisa. Tapi Bisa? Bisa. Coba tunjukkan wujud akal Anda, coba. Kataku nggak bisa, tapi kalau dirasakan bisa. Nggak bisa kan? Nah sekarang karena nggak bisa, apakah akal itu tidak ada? Ada. Ada. Coba. Itulah Tuhan. Nah Tuhan kami itu maha melihat, maha mendengarkan.
Maha menyaksikan, maha mengetahui. Jadi bukan kami yang harus melihat Allah, tapi Allah yang kemudian punya sifat yang maha melihat. Jadi umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhannya, tapi umat Islam menyadari dimanapun umat Islam berada, mau dia seorang diri, mau dia banyak orang, mau dia di rumah, di kamar, dia selalu merasa dilihat oleh Tuhannya. Sehingga umat Islam itu tidak berani melakukan dosa meskipun dia seorang diri, karena dia menyadari Tuhan itu maha melihat. Kalau saudara beda, Tuhan Anda harus Anda lihat, harus jadi bayi, harus jadi manusia. Itu ajaran pagan. Berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Kenapa? Karena punya keterbatasan. Apa bukti keterbatasannya? Dia bisa dilihat. Segala sesuatu yang bisa dilihat pasti punya keterbatasan. Nah, coba tanya Yesus. Lihatlah Yesus itu. Mampu dan dia kemudian menahan rasa lapar? Tak bisa. Mampu tidak dia kemudian menahan rasa ngantuk? Tak bisa. Kenapa? Karena dia terlihat, dia makhluk. Makanya kami haram jadah menuhankan Yesus. Akal ada, tapi tidak bisa kita lihat. Dan kita imani akal itu pasti ada. Nah, Tuhan ada, tapi kita tidak bisa lihat. Berarti Tuhan itu ada meskipun kita tidak bisa lihat. Makanya Tuhan itu wajib hukumnya maha suci. Karena dia maha suci, maka dia tidak terkontaminasi dengan alam fana, alam biologis. Kalau dia sudah tersentuh dengan alam biologis, berarti dia bukan Tuhan. Sama seperti Yesus. Dia punya daging, dia punya lambung, dia punya keringat, dia punya dia punya pipis, dia punya ludah, dia punya ences dan seterusnya. Berarti dia gugur jadi Tuhan. Sementara dimensi kesempurnaan alam ini itu ditopang oleh kesempurnaan pencipta. Contoh, Anda coba membandingkan antara ahli meja, ahli kursi dengan yang bukan ahli kursi, atau ahli lemari dengan yang bukan ahli lemari. Ketika yang bukan ahli lemari bikin lemari dan kita sandingkan dengan lemari yang dibuat oleh ahli lemari, pasti berbeda. Kita bisa melihat ahlinya dengan melihat produknya. Ketika kita melihat dua lemari, yang satunya bagus, yang satunya tidak bagus, maka itu adalah acuan kita menilai sang pembuatnya. Begitu kita melihat meja yang bagus, lemari yang bagus, maka kita akan mengatakan, yang bikin ini hebat ya, yang bikin ini benar-benar luar biasa ya, yang bikin ini benar-benar ahli ya. Tapi ketika kita melihat lemari yang dibuat catnya aja berantakan, kakinya miring-miring dan seterusnya, pasti kita akan mengatakan, wah ini nggak becus yang bikin ini tidak ahli, ini belum bisa. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Jangan alam semesta deh, jangan. Lihat jari-jari Anda. Coba Anda bayangkan, kalau jari Anda itu ibu jarinya pindah ke kiri. Pindah ke kiri yang paling luar dia. Jari anak pindah ke dalam. Coba dibolak-balik jari-jari ini, ditukar. Atau jari-jarinya taruhlah telunjuk satunya berada di jidat, satu telunjuk kita pindah ke jidat. Atau biji mata kita disimpan di bokong satu biji, yang satunya disimpan di atas ubun-ubun. Atau kuping kita disimpan dekat lubang anus, kuping simpan dekat lubang anus. Coba Anda bikin di situ. Atau hidung disimpan di dekat lubang anus, ya 2 senti lah dari lubang anus hidung Anda. Anda akan mengatakan yang membuatnya ini siapa sih, kok kacau balau kayak begini. Tapi coba Anda lihat bagaimana susunan saraf yang ada pada diri Anda. Coba Anda lihat bagaimana susunan biologis Anda. Sempurna sesempurnanya. Jadi yang membuat kita ini adalah sesuatu yang sempurna, maha sempurna. Karena dia maha sempurna, maka dia mustahil cacat, mustahil punya kelemahan, mustahil punya kehinaan, mustahil punya kelemahan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia? Berarti dia punya kelemahan. Begitu saudara Amos. Tapi ngomong-ngomong Amos ini kalau dibalik namanya Zuma.